Harga PC ini cuma 1,5 jutaan. Apakah mini PC seharga ini benar-benar masih layak dipakai kerja di tahun 2026 ini? Atau malah lebih baik nyari PC build up yang second? Yaudah, nanti kita akan tes ya. Sebelum masuk ke pengujian, kita lihat dulu si fisiknya ya. Ukurannya atau dimensinya itu benar-benar kecil, 114 x 105 x 38 mm aja. Masuk tas gampang, digenggam tangan juga kayak gini. Nah, bisa, tinggal nyalain. Tek. Nanti kita akan nyala, oke? Nah, kebetulan ya, sedikit cerita aja, beberapa hari lalu ada teman saya tuh minta rekomendasi PC untuk bisnis jualan online. Nah, dia tuh pengennya tuh kondisinya baru, terus ada garansinya, ukurannya yang harus ringkes ya, terus budgetnya ya seminim mungkin. Setelah cari-cari ya, browsing-browsing di internet, ketemulah si mini PC dari Penomer X ini. Ini adalah Penomer X Arvo. Nah, kita lihat fisiknya dulu ya. Ini sambil nyala, sambil dipegang-pegang ya, aman ya. Untuk bagian portnya, ternyata ini lumayan cukup lengkap. Di depannya ini udah ada USB 3.0, ada 2 biji plus tombol power. Buat flashdisk atau harddisk eksternal ditancap di depan bisa. Di belakang masih ada 2 kali USB Type A lagi. Ada 1 kali Type C, 2 kali HDMI, ada LAN GB dan audio combo. Totalnya di sini ada 5 port USB, termasuk Type C tadi ya. Buat mouse, keyboard, printer, terus dongle wireless sampai flashdisk masih cukup tanpa perlu USB hub. Lanjut, untuk jeroannya kita lihat ya. Cara lepasnya tuh gampang banget teman-teman, tinggal di flip aja. Langsung nanti di sini tuh kelihatan ada 1 slot M.2 NVMe Gen 3, 1 kali slot SODIMM DDR3 dan 1 slot M.2 Wi-Fi. Jadi menariknya di dalam ini tuh udah ada M.2 buat wireless cardnya. Jika dipasang nanti ya port USB di bagian luar tadi, nah ini tentunya masih ada sisa yang kosong. Nah, ini boxnya ya. Kita lihat di dalam paket penjualannya, kita akan mendapatkan 1 kabel HDMI, 1 kali adapter power, 4 kali baut, serta ada bracket mininya. Siapa tahu nanti bisa disimpan di belakang monitor kayak gini. Nah, disimpan di belakang monitor ini masih bisa. Jadi udah disediakan, aman. Untuk mini PC ini dijual barebone atau kosongan ya. Jadi memori RAM dan SSD beli terpisah. Untuk speknya ini masih pakai Intel Core i5 4260U generasi keempat atau Haswell. Speednya 1,4 GHz up to 2,7 GHz. Sudah ada Intel HD Graphic 5000 ya di dalamnya dengan TDP 15 watt aja. Ya, ini mah irit pisan ya. Karena masih pakai Haswell, jadi di sini saya beli SODIMM RAM-nya tuh ya DDR3 ya 8 GB dan NVMe Gen 3 128 GB. Kebetulan semuanya dari Penomer X, jadi belinya bisa di satu toko yang sama ya kalau semuanya ada di toko tersebut. Termasuk monitor 22 inch ini. Ini juga dari Penomer X juga ya, yakni Spectra View 22 inch 75 Hz. Jadi ya, lengkap ya, sudah bisa langsung dipakai kalau misalkan udah seperti ini. Oke, kita akan langsung praktek install Windows ya. Di sini saya instalkan Windows 11. Yang bikin saya kaget, walaupun masih pakai Intel Core i5 generasi keempat, ternyata BIOSnya tuh udah cukup modern. Windows 11 bisa berjalan dalam mode UEFI. Jadi bukan legacy BIOS lagi ya. Mantap nih ya. Bahkan si BIOSnya sendiri update tahun 2026. Walaupun begitu ya memang perlu diingat juga, Intel Gen 4 sebenarnya tuh belum masuk daftar CPU resmi Windows 11. Jadi di sini saya pasangkan Windows 11 dengan metode bypass TPM-nya. Setelah install Windows, kalian tes booting ya. Dari awal sampai siap digunakan butuh berapa detik nih. Kecepatan ini mungkin menurut saya sih lumayan cepat ya, karena terbantu menggunakan NVMe Gen 3 tadi. Jadi urusan booting udah sat-set. Untuk pengujian, saya coba buka Microsoft Edge beberapa tab ya, dan Chrome juga buka banyak tab. Ibaratkan lagi penggunaan upload produk di Shopee atau di Tokopedia, sambil Facebookan, sambil ngedit di Canva ya, masih bisa dipakai lancar. Nah, keren ya. Memang sesekali CPU mentok di angka 100% kalau dilihat usage-nya. Responnya juga tidak bisa dibilang ngebut-ngebut banget. Ya sedang lah ya. Kadang ada jeda sebentar saat berpindahan aplikasi, tapi ini normal ya. Selama pekerjaan yang dilakukan ringan-ringan aja, mini PC ini tuh sanggup mengerjakannya. Nah, untuk suhu tidak terlalu over ya. Saya juga di sini ngetesnya ini kurang lebih ya 7 jam.
usage CPU paling panas hanya di 73 sampai 75 derajat Celcius. Untungnya masih ada fan di dalamnya tuh ya, jadi bisa membuang panas dengan cepat. Ya lumayan, ventilasinya juga ada banyak ya, di samping kanan kiri casingnya tuh ada, jadi panas bisa cepat keluar, tidak terperangkap di dalam. Memang suara fan ini agak kedengerannya gitu. Tapi si noise-nya tidak mengganggu konsentrasi ketika kita menggunakan si PC Mini ini. Di sini saya juga tes untuk copy paste ya, karena ada Type-C-nya, saya tes menggunakan SSD eksternal, menggunakan Type-C-nya. Rata-rata cuma dapat 45 Mbps-an. Harusnya sih ini bisa lebih ya. Mungkin ini terbatas dari kecepatan controller USB-nya. Ya, jadi dapatnya segini. Kadang-kadang juga ada lebihnya juga, bisa nyampe 400 Mbps. Copy file 1 GB butuh waktu sekitar, kalian bisa lihat aja di layar. Terus untuk pengujian lebih berat, saya jalankan tes Cinebench R15 dan pantau HW infonya. Untuk prosesor di sini mendapatkan skor 127 CB dengan suhu maksimum 75 derajat Celcius dan rata-ratanya di 70 derajat Celcius. Ya segini mah masih terbilang aman lah, oke ya. Nah gimana kalau ada yang nanya untuk main game? Aduh, ini bukan diusahakan untuk main game. Cuman ya game-game ringan masih oke lah seperti ini. Terus sekarang kita akan lihat konsumsi listriknya. Ketika idle cuman ngetik-ngetik aja, nonton YouTube ya, konsumsi watt PC ini cuman 10 wattan aja. Terus kalau misalkan agak banyak tugas-tugas ya, nonton YouTube, multitasking, terus beberapa kegiatan lain, PC Mini itu menyedot konsumsi watt sekitar 20-29 watt aja. Tuh kan irit banget ya. Nah kebetulan ini beli sama monitornya. Kita lihat juga spek monitor ini harganya 770 ribuan. Kalau kalian mau beli samaan, nanti saya akan simpen linknya di deskripsi. Ini 22 inch, resolusinya 1080p, refresh rate-nya sampai 75 Hz, aspek rasionya 16:9. Terus brightness-nya diklaim sampai 250 nits. Di belakang monitor udah ada 4 baut ya untuk dijadikan wall PC mounting. Nah, PC Mini ini juga bisa ditempel tuh di situ gitu ya. Jadi ya sepaket. Fitur monitornya di sini standar ya, OS-nya juga mirip-mirip monitor OEM. Ya memang fiturnya nggak terlalu banyak, kalian bisa lihat aja di sini ya. Tombol monitornya juga belum ada joystick, cuman ada 4 tombol di belakang ya untuk navigasinya. Nah seperti itu. Untuk outputnya di sini ada 1 kali VGA, 1 kali HDMI dan jack 3,5 mm. Layarnya juga ini bisa di-adjust ya, sekitar 20 derajat ke atas dan 5 derajat ke bawah. Tapi sayangnya nggak bisa nengok kanan kiri ya, karena terbatas lah ya, monitornya juga monitor budget. Terus penyangganya juga untungnya ini segitiga, jadi ya kalau misalkan tipenya segitiga seperti ini disimpan di meja nggak terlalu goyang-goyang, aman lah ya, seseg. Bonus udah ada speakernya. Ayo guys, kita lempar koin guys. Lempar, aku berharap ini sumber harapan. Aku berharap mempunyai uang banyak dan jadi ya speaker bawaan monitor. Ya walaupun suaranya nggak terlalu bagus-bagus amat ya, setidaknya buat notifikasi terdengar atau dengerin musik YouTube sendirian ya, nggak perlu lagi beli speaker tambahan. Ya udah pakai speaker yang ada di monitor aja. So, untuk kualitas warnanya ini standar. Saya coba tes pakai Spider X, hasilnya cuma dapat 94% sRGB dan 70%-an ARGB-nya. Ya seperti inilah ya. Nah kira-kira tampilan di atas meja tuh seperti ini, hemat ruang, simple, praktis. Kalau mau pindah-pindah tempat kerja ya tinggal di bawah si monitornya aja ketika si PC mininya udah nempel di belakangnya. Kesimpulannya ya, total keseluruhannya ya PC Mini ini ketika kemarin saya beli di bulan Juli ya, PC Mini plus monitor 22 inch ya sekitar 3 jutaan. Kurang lebih nanti saya akan simpan di sini atau harga terupdate-nya kalian bisa cek di deskripsi. Jadi dengan harga seperti ini mending ini baru atau cari PC build up yang bekas. Coba gimana menurut kalian ya? Kalau urusan performa, PC Mini Arpo ini walaupun masih pakai Core i5 Gen 4 tapi sudah didukung BIOS update terbaru juga ya. Performa Core i5 Gen 4U-nya tuh masih bisa diandalkan ya. Untuk kebutuhan ringan tapinya ya, seperti tadi aplikasi kasir, tugas-tugas sekolah, multitasking ya, posting produk-produk untuk e-commerce ya, buat desain ringan-ringan di Canva gitu ya, atau PC kantoran buat admin, ini gaskeun, masih bisa dipakai. Terus konsumsi listriknya juga irit ya, nggak makan tempat, ruang kerja juga ya, suhunya terbilang aman juga, adem ya. Untuk CPU mobile TDP 15 watt
slot tadi. Berarti kalau misalkan seharian 12 jam misalkan standby di toko ya, di kantor, gak akan nambah beban listrik bulanan, masih aman ya. Tapi ya sayangnya memang untuk optional upgrade ya, untuk memori RAM nih pakai SD RAM DDR3 cuman ada slot yang tersedia. Jadi nggak bisa ditambah jadi 2 keping memori RAM-nya, nggak bisa. Terus prosesornya juga nggak bisa di-upgrade juga karena ini udah tertanam. Lah terus apalagi, oh monitor dengan harga segini memang ya jangan banyak maunya ya. Ada harga ada spek. Kalau mencari budget yang tipis gitu ya, butuh PC yang urgent, butuh banget gitu ya untuk kebutuhan kerja dan kegiatan ringan, plus ada garansinya. Nah, mungkin ini bisa jadi pertimbangan juga begitu ya. Kalau misalkan keperluannya untuk gaming, editing berat gitu ya, ya jelas ini bukan ditujukan ke situ gitu. Jadi harus cari spek yang lain. Oke, gitu aja. Gimana menurut kalian? Budget sekitar 3 jutaan udah termasuk PC-nya? Nah, coba komentar aja di bawah. Oke?